Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang kisah dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana tentang Al-Hasan radhiyallahu anhu yang mengorbankan kekhilafahannya, ya, demi untuk persatuan umat, sehingga dia menanggalkan kekuasaannya, kemudian meninggalkan dunia yang penuh dengan kemewahannya, kemudian dia pun pergi bersama Al-Husain ke Madinah, ya, untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat, sampai akhirnya Al-Hasan radhiyallahu anhu dibunuh dengan diracun. Itu pun ketika Al-Husain ingin tahu siapa yang meracuninya, dia pun tidak mau, karena Al-Hasan tidak ingin ada darah tertumpahkan gara-gara dia, bahkan dia rela menanggalkan atau meninggalkan kekuasaan demi persatuan umat, ya. Dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Sungguhnya cucuku ini, maksudnya Al-Hasan, adalah seorang pemimpin yang sungguhnya, pemimpin yang hebat, yang rela menanggalkan jabatannya, kekuasaannya demi umat, bukan sebaliknya, rela mengorbankan umat demi jabatannya. Wa la'alla Allah yuslihu bihi, dan semoga Allah mendamaikan fi'atain azimatain, dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab cucuku ini. Dan benar, dan itu terjadi. Kemudian setelah itu Muawiyah pun radhiyallahu anhu mengambil tapu kepemimpinan dan menjadi pemimpin khalifah kaum muslimin, dan tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah. Tentunya Muawiyah radhiyallahu anhu punya banyak kelebihan, ya. Namun kita tidak sedang bahas tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu, butuh pengajian tersendiri tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, Muawiyah radhiyallahu taala anhu bersikap baik kepada Hasan dan Husain, memberikan pemberian tahunan kepada Hasan dan Husain, dan dia tahu bagaimana jasa pengorbanan Hasan, memberikan kekhilafahan kepadanya, sehingga Muawiyah punya perhatian besar terhadap Al-Hasan dan Al-Husain. Demikian juga sepeninggal Al-Hasan, ketika Al-Hasan sudah meninggal dunia, maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu masih terus memperhatikan Al-Husain, ya, masih terus memperhatikan Al-Husain. Tentunya Al-Husain bersedih ketika ditinggal oleh kakaknya Al-Hasan. Dan Al-Hasan meskipun kakak, kata sebagian ulama, dia seperti seorang ayah yang sangat perhatian kepada Al-Husain, meskipun mereka berdua beda cuma setahun. Tapi perhatian Hasan terhadap Husain luar biasa, ya. Betapa sedihnya, ya, mereka berdua yang merupakan cucu Nabi SAW, cuma dua orang, yang dari Fatimah, ya. Yang cucu Nabi cuma dua orang ini, Hasan dan Husain. Kemudian Hasan sudah meninggal dunia, tinggal Al-Husain, ya. Di zaman Muawiyah, ya, Muawiyah tetap menghormati Al-Hasan, ya, Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Bahkan Muawiyah ketika berhaji bertemu dengan Husain, maka dia pun menyapa Husain dengan mengatakan marhaban wa ahlan ya bna binti Rasulillah wa sayyida syababil muslimin, ya. Dabatan li Abi Abdullah yarkabuha, ya, ketika Muawiyah sedang berhaji dan dikawal oleh penjaganya, dia bilang, biarkan aku berjalan sini, enggak ada yang mengikutiku kecuali orang yang aku bawa. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu dengan Husain, maka dia tegur, dia mengatakan marhaban wa ahlan, selamat wahai, yaitu dia menyapa Al-Hasan, Al-Husain, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wahai putranya Fatimah, wahai sayyidah syababil muslimin, wahai pemimpin pemuda kaum muslimin. Ini ada tunggangan aku siapkan untuk Abu Abdullah, maksudnya Al-Husain. Silakan Abu Abdullah memakainya. Maka disiapkanlah pelananya, kemudian beliau mempersilahkan Al-Husain untuk menunggangi tunggangan tersebut. Ini dalil bahwasanya Muawiyah mengagungkan atau menghormati Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika kabar tentang Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka orang-orang Kufah
Kita kan tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib meninggal di Kufah. Dan Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Hasan dan Husain keluarganya di Kufah. Dan pemerintahan tadinya di Kufah ya. Tadinya pertama di Madinah zaman Abu Bakar di Madinah, zaman Umar di Madinah, zaman Utsman di Madinah. Ketika zaman Ali bin Abi Thalib memindahkan pemerintahan ke Kufah. Karena mungkin di situ Kufah adalah daerah yang rawan, yang banyak orang-orang yang suka menantang dan menentang. Akhirnya mungkin dengan istihad beliau, pemerintahan harus di Kufah. Kalau Kufah sudah aman, maka yang lain harusnya lebih aman. Demikian juga Kufah dekat dengan perbatasan kerajaan-kerajaan orang-orang kafir yang perlu perhatian khusus. Intinya setelah tampuk kepemimpinan diberikan kepada Muawiyah sehingga pusat pemerintahan di negeri Syam, karena Muawiyah adalah gubernur Syam, maka Hasan dan Husain kembali ke Madinah mengajarkan ilmu warisan dari kakek mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat. Kemudian Hasan meninggal dunia. Ketika Hasan meninggal dunia, maka orang-orang Kufah mulai mengirim surat kepada Husain, memprovokasi, menunjukkan bahwasanya mereka sangat cinta kepada Husain dan minta agar Husain datang ke Kufah dan meminta Husain agar menanggalkan baiat kepada Muawiyah. Kita sudah sampaikan bahwasanya Hasan dan Husain sudah membaiat Muawiyah. Hasan dan Husain mereka datang ke Syam membaiat Muawiyah. Sehingga Hasan menanggalkan kepemimpinan kepada Muawiyah dan mereka berdua membaiat Muawiyah. Ketika Hasan meninggal, orang Kufah di Irak, ya, mereka mengirim surat kepada Husain agar Husain melepaskan baiat dari Muawiyah dan mereka akan membaiat Husain. Ya, tapi Husain tidak akan melaksanakan demikian. Tidak mungkin dia sudah berbaiat kemudian dia berkhianat. Dia sudah berbaiat kepada Muawiyah. Maka sampailah kabar ini kepada Muawiyah bahwasanya orang-orang mengirim surat kepada Husain. Maka Muawiyah kirim surat radhiyallahu anhu kepada Al-Husain menanyakan perihal hal ini. Maka Al-Husain kemudian memberi jawaban kepada Muawiyah. Dia berkata, "Atani kitabuka." Telah datang kepadaku suratmu wahai Muawiyah. Wa ana bi ghairi alladhi balaghaka anni jadir. Dan aku tidak pantas untuk sebagaimana yang berita tentangku sampai kepadamu. Artinya aku sangat tidak pantas ya. Ya, artinya kabar-kabar yang sampai tentangku kepadamu itu tidak benar. Ya, tidak benar semua tentang aku yang sampai kepadamu. Jadi ini bagaimana Muawiyah tasabbut tabayyun, tanya kepada Al-Husain, dan Husain menjawab tidak benar semuanya, itu hanyalah fitnah. Ya, wal hasanat la yahdi laha illa Allah, dan kebaikan tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya kecuali Allah. Wa ma aradtu laka muharabatan wala 'alaika khilafan. Aku sama sekali tidak ingin memerangi engkau wahai Muawiyah, dan aku tidak ingin menyelisih engkau wahai Muawiyah. Ya, maka kemudian Muawiyah membalas surat, in atharna bi Abi Abdillah illa asadan. Kami tidak mendapati Abu Abdillah, maksudnya Al-Husain, kecuali seorang jagoan, yaitu singa, seorang jagoan itu hebat. Lihat bagaimana Husain tidak ingin menyelisihi Muawiyah, dan Muawiyah menghormati Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Husain mengisi hari-harinya dengan mengajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sampai akhirnya ada peperangan ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengajak kaum muslimin untuk memerangi Bizantium, kemudian Konstantinia, ya, Konstantinopel, ya. Jadi Muawiyah melihat bahwasanya musuh yang paling bahaya sekarang musuh adalah Romawi. Sementara kondisi kaum muslimin sebelumnya dalam tidak stabil keamanan, pertikaian antara perselisihan antara Muawiyah dengan Ali, dan setelah kaum muslimin sudah bersatu padu, saatnya Muawiyah memikirkan untuk ekspansi, bagaimana menyebarkan dakwah Islam ke daerah luar. Dan karena tidak mungkin Romawi akan berdiam saja, satu saat mereka akan menyerang kaum muslimin. Maka saatnya Muawiyah radhiyallahu anhu kemudian ingin melawan daulah Bizantium, ya. Kemudian dia pun mengirim pasukan, ya, pada tahun 47 Hijriah, ya, sampai 48 Hijriah, beliau pun mengirim pasukan, ya, kepada Bizantia, ya. Intinya untuk sebagai pembuka jalan menuju Konstantinopel yang merupakan pusat mereka ketika itu, ya. Kemudian ternyata pasukan yang dikirim pertama itu sekitar 47 sampai 48 Hijriah mengalami kesulitan, ya.
banyak di antara kaum muslimin yang terkena penyakit menular ketika itu. Kemudian banyak yang meninggal di antara kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Kemudian ketika itu musim dingin yang amat sangat ya. Kemudian kaum muslimin menghadapi ujian yang sangat berat ya. Ketika itu ya, pasukan dipimpin oleh Fadhalah bin Ubaid Al-Laitsi ya. Fadhalah bin Ubaid Al-Laitsi, maka dia pun mengirim surat kepada Muawiyah minta pertolongan. Setelah lama bertahan di sana melakukan peperangan mengalami kesulitan, maka Fadhalah bin Ubaid Al-Laitsi mengirim surat kepada Muawiyah minta bantuan. Maka Muawiyah pun mengirim bantuan pada tahun 49 Hijriah dengan pasukan yang di situ banyak sahabat. Ya, ada masih tersisa sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Ibn Umar ikut dalam peperangan pasukan bantuan tersebut. Ada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada Abu Ayyub Al-Ansari yang sudah sangat tua ketika itu. Ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Dan ada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Pasukan. Jadi Husain nampak dia taat kepada Muawiyah, bahkan dia ikut berperang bersama pasukan Muawiyah, dan pasukan tersebut dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah. Anggotanya para sahabat ya. Yazid masih sangat muda ketika. Anggotanya ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As ya. Kemudian tadi ada Ibnu Zubair, ada Abu Al-Ansari dan ada Al-Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan pasukan perang ini telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasukan yang pertama menyerang Romawi ya, yang kemudian menyerang masuk ke Konstantinopel. Dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu jaishin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar maghfurun lahum." Pasukan pertama dari umatku yang menyerang Madinah Qaisar, yaitu kotanya Kaisar, yaitu maksudnya Konstantinopel, diampuni mereka. Mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam intinya apa namanya? Pasukan itu banyak para sahabat ya. Dan dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Di antara pasukan sahabat itu adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Disitulah kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dia masuk dalam medan pertempuran ya. Padahal beliau sudah sangat tua ketika itu ya. Dan akhirnya beliau pun meninggal dunia radhiyallahu taala anhu ya. Taib, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala ya. Pada tahun 56 Hijriah, itu sekitar 7 tahun setelah itu, setelah perang Konstantinopel 56 Hijriah, maka Muawiyah radhiyallahu anhu, dia merasa mungkin dia akan segera meninggal dunia. Dia perlu pengganti, maka dia mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah, diangkat sebagai khalifah pada tahun 56 Hijriah. Tentu ini ijtihad dari Muawiyah. Kita tidak bisa tahu pasti apa ijtihad beliau, tapi yang jelas para ulama mengatakan keinginan besar Muawiyah agar tidak terjadi pertikaian. Dia memandang bahwasanya dengan anaknya yang memegang tampuk kepemimpinan, maka akan terjadi persatuan di antara kaum muslimin. Padahal ketika itu masih banyak sahabat-sahabat yang mulia, masih ada Ibnu Umar, masih ada Ibnu Abbas, masih ada Ibnu Zubair, Ibnu Zubair masih ada, Abdullah bin Zubair, kemudian masih ada Abdullah bin Amr bin As, masih ada Al-Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, masih ada Abdurrahman bin Abi Bakar, sahabat. Sebenarnya Yazid bukan sahabat ya. Tapi Muawiyah memilih Yazid ya. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya sepatutnya Muawiyah memilih dari salah seorang sahabat yang terkenal bertakwa dan tidak memilih anaknya. Namun ini menurut perkiraan kita, tapi kita tidak tahu pasti apa yang ada di benak Muawiyah, karena kita tahu bagaimana penduduk negeri Syam begitu cinta kepada Muawiyah dan begitu taat kepada Muawiyah dan begitu cinta kepada putranya Yazid. Ya, begitu cinta kepada putranya Yazid. Kalau kita mau kasih udzur kepada Muawiyah, mungkin Muawiyah mikir kalau seandainya radhiyallahu anhu, seandainya kepemimpinan diserahkan kepada selain penduduk negeri Syam, entah penduduk Kufah, entah penduduk Madinah, mungkin terjadi kekacauan di negeri Syam, mungkin ya. Saya hanya menduga-duga saja. Ya, tetapi ijtihad, dan kita yakin bahwasanya para sahabat tidak maksum. Mereka bisa berijtihad dan ijtihad mereka bisa salah, bisa benar, ya.
Kita tidak pernah mengatakan para sahabat maksum. Tapi sebagian ulama mengomentari mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Muawiyah ijtihad yang kurang tepat. Ijtihad yang kurang tepat akhirnya menimbulkan permasalahan problem ketika beliau mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia. Oleh karenanya ketika beliau sudah mengangkat Yazid, apalagi disebutkan Yazid memiliki beberapa kelebihan yang mungkin membuat Muawiyah kagum, seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa kana Yazid fihi khisalun mahmudah. Kata Ibnu Katsir, Yazid bin Muawiyah memiliki beberapa akhlak yang mulia, seperti al-karam, seperti orangnya baik ya, kemudian al-hilm, orangnya sabar, fasahah, pandai mengomong. Ini perlu ada seorang pemimpin, pandai bicara, syair, dia pandai bersyair ya, syaja'ah, kemudian keberanian ya, kemudian pendapat yang ide yang tepat dalam masalah perpolitikan, masalah kekuasaan, dan dia pernah memimpin perang Konstantinopel dan ini membuat mungkin yang menjadikan Muawiyah memilih putranya. Tapi kita tidak ragu bahwasanya masih banyak sahabat yang lebih afdal daripada Yazid. Masih banyak sahabat yang lebih afdal daripada Yazid ya. Ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau kita beri uzur atau husnudzan kepada Muawiyah, tentu dia punya pendapat. Kita nggak pernah ketemu Muawiyah, kita nggak pernah nanya. Kita tidak tahu bagaimana penduduk negeri Syam ya. Cuma saya katakan tadi kemungkinan kalau kita mau kasih uzur, Muawiyah melihat penduduk negeri Syam sangat cinta kepada Muawiyah, sangat cinta kepada putranya. Seandainya ke Tabuk pimpinan diserahkan kepada selain penduduk Syam, mungkin akan terjadi kegaduhan. Dan Muawiyah tidak ingin demikian. Sementara para sahabat mungkin pendapat Muawiyah masih bisa lebih untuk mengalah ya daripada berhadapan dengan negeri Syam yang seperti itu. Jangankan terhadap sahabat-sahabat, dulu saja Ali bin Abi Thalib masih hidup saja mereka tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib karena permasalahan darahnya Utsman, sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi intinya ini ijtihad dari Muawiyah, meskipun kita katakan kurang begitu tepat ya, tetapi Allah Maha tahu tentang apa yang beliau lakukan radhiyallahu taala anhu ya. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang mencela Muawiyah. Kita bilang kita tidak tahu permasalahan ketika itu. Kita tidak tahu bagaimana kondisi penduduk negeri Syam, kita tidak tahu bagaimana kondisi penduduk Kufah. Muawiyah bukan orang bodoh, Muawiyah orang cerdas, Muawiyah orang pintar. Dia punya ijtihad, bisa salah bisa benar, tapi kita hargai ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Muawiyah ketika mengangkat anaknya menjadi khalifah sementara dia masih hidup, maka dia pun pergi bertemu dengan sebagian sahabat untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya dia sudah diskusi juga sama orang-orang yang dia percayai untuk mengangkat Yazid, sehingga pilihan kepada Yazid. Setelah itu dia pun pergi ke sebagian sahabat untuk diskusi ya, untuk diskusi dan minta sebagian sahabat untuk membaiat putranya Muawiyah ya. Maka ketika itu Marwan bin Hakam adalah gubernur kota Madinah ya. Maka Muawiyah memerintahkan Marwan bin Hakam untuk mengambil baiat dari penduduk kota Madinah terhadap Yazid, karena gubernur kota Madinah Marwan ibn al-Hakam. Kata Muawiyah, ambil baiat dari penduduk kota Madinah. Karena di kota Madinah banyak sahabat ya. Dan Muawiyah kirim surat kepada Marwan. Inni qad kaburat sinni wa khashitul ikhtilaf 'ala al-ummah ba'di. Ini yang zahir. Muawiyah berkata, aku sudah tua dan aku khawatir terjadi perselisihan ya kalau aku meninggal dunia ya. Waqad ra'aitu an atakhayyar lahum min man yakum bil amri ba'di. Dan aku memandang aku harus memilih orang yang menggantiku kalau aku meninggal dunia. Ini ijtihad dia ya. Kemudian dia dia mengatakan fa'rid alaihim dzalik wa 'alimni billadhi yarudduna 'alaika. Wahai Marwan bin Hakam, sampaikanlah kepada penduduk kota Madinah ya, dan bagaimana balasan mereka kabarkan kepada aku. Jadi penduduk kota Madinah disuruh berbaiat kepada Yazid ya. Ketika sampai kabar penduduk kota Madinah bahwasanya Muawiyah akan memilih penggantinya, maka banyak penduduk kota Madinah yang setuju. Mereka berkata asaba Muawiyah, wa ufiq, Muawiyah benar, diberi taufik oleh Allah.
wa qad ahbabna an yatakhayyar lana, kami suka dia yang milih pengganti kami, fala ya'lu, dia tidak jadi masalah ya. Intinya mereka setuju, namun ketika disebut yang menggantinya adalah Yazid, mereka tidak setuju. Mereka tidak setuju ya. Sebenarnya awalnya mereka seandainya, maksudnya tidak mengapa bagi mereka penduduk Madinah seandainya Muawiyah memilih orang yang tepat menurut mereka. Dan mereka menghargai ijtihad Muawiyah, mereka tahu bagaimana hebatnya Muawiyah. Tapi ketika ternyata disebut nama anaknya Yazid bin Muawiyah, maka ketika itu banyak penduduk Madinah tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka Marwan kemudian berkhutbah, kemudian dia menyuruh orang untuk taat kepada khalifah ya. Kemudian dia menyuruh orang untuk membaiat Yazid. Kemudian dia berkata, sunnatu Abi Bakrin ar-Rashid al-Madiyah. Mahdi. Inilah sunnahnya Abu Bakar. Abu Bakar nunjuk. Abu Bakar nunjuk Umar. Sekarang apa salahnya Muawiyah yang menunjuk Yazid? Ini sunnahnya Abu Bakar. Kalau Nabi SAW meninggal, Nabi membiarkan orang-orang memilih. Akhirnya Abu Bakar terpilih. Ketika Abu Bakar belum mau meninggal, Abu Bakar nunjuk Umar. Umar mau meninggal, Umar milih 6 orang untuk bermusyawarah. Milih siapa sebagai pengganti. Ya. Kemudian ketika Utsman meninggal, semua orang mengangkat Ali. Ya, secara aklamasi semua mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Marwan bin Hakam, ini sunnahnya Abu Bakar. Abu Bakar memilih, maka Muawiyah juga boleh milih Yazid. Maka dibantah ya. Dibantah oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdurrahman juga sahabat, dia berkata, faqad taraka Abu Bakr al-ahlu wal ashirah wa amida ila rajulin bani Adi bin Ka'ab idh ra'a annahu lidzalika ahlun fabaya'ahu. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, beda antara Muawiyah dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika dia milih, dia tidak milih dari keluarganya. Dia tidak milih dari keluarganya, tidak milih dari anaknya, dia tinggalkan Bani Taim, kemudian dia pergi kepada suku yang lain dari Bani Adi, yaitu sukunya Umar bin Khattab. Kemudian dia pilih Umar menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia memandang Umar pantas. Bagaimana engkau menyamakan ya dengan baiatnya Muawiyah terhadap Yazid? Yazid, Muawiyah pilih anaknya sendiri. Abu Bakar milih. Ini intinya Abdurrahman bin Abu Bakar membantah. Dia bilang tidak, jangan kau samakan dengan Abu Bakar. Hadhil bai'ah syabihatun bi bai'ati Herakl wa Kisra. Ini baiatnya mirip dengan baiatnya Heraklius dan Kisra. Akhirnya terjadi perdebatan. Ya. Intinya ketika diangkat Yazid sebagai sebagai khalifah, maka sebagian sahabat tidak setuju, bahkan sebagian sahabat kemudian meninggalkan kota Madinah, tidak mau baiat, tidak mau ribut, dan pergi ke Mekah ya. Kemudian pergi ke Mekah. Ibnu Umar juga didatangi oleh Muawiyah, ditanya ya. Maka Ibnu Umar mengatakan ya, dia jelaskan bagaimana para khulafar Rasyidin ya memilih, dan dia mengatakan ya para sahabat dahulu tidak memilih anak-anak mereka ya. Intinya dia ada kritik Muawiyah ya. Tetapi dia mengatakan saya juga tidak ingin memecah belah kaum muslimin ya. Dan dia akan setuju dengan orang yang kalau orang kaum muslimin sepakat, saya akan ikut membaiat. Ini menyenangkan hati Muawiyah. Muawiyah berkata, yarhamukallah. Jadi Muawiyah tahu Ibnu Umar tidak setuju dengan pilihan dia, tapi selama ini membuat persatuan tidak jadi masalah bagi Ibnu Umar. Ibnu Umar lebih realistis. Kemudian ya sudah, yang penting umat bersatu, saya akan ikut membaiat. Maka kemudian Muawiyah berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Intinya di antara yang tidak mau membaiat Abdullah bin Zubair, tidak membaiat. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar tidak mau membaiat. Kemudian antara juga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ya. Dan sebabnya jelas ya. Ini khilaf ya antara para sahabat. Mereka menganggap bahwasanya Yazid tidak pantas untuk menjadi khalifah mereka ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan itu ijtihad Muawiyah. Muawiyah punya permasalahan, dia punya cara pandang tentang penduduk Syam, tentang penduduk Madinah, tentang penduduk Kufah. Kita tidak mudah juga kita mengatakan Muawiyah salah, meskipun kita mengatakan mungkin kurang tepat, sepatutnya begini, tapi kalau kita hidup di zaman itu belum tentu.
Ya, kondisi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tidak tahu bagaimana watak penduduk negeri Syam yang cintanya luar biasa kepada Muawiyah dan Yazid. Dan tidak tahu bagaimana watak orang Irak yang begitu benci kepada penduduk Syam. Ya. Sehingga intinya itulah istihad Muawiyah yang akhirnya mengangkat putranya sebagai khalifah setelahnya. Dan akhirnya Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu meninggal ya pada tahun 60 Hijriah dengan usia 78 tahun. Dan dia berkuasa kurang lebih sekitar 19 tahun 3 bulan dan 27 hari, yaitu sekitar 19 tahun 4 bulan ya. Meninggallah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dengan demikian resmilah Yazid bin Muawiyah kemudian menjadi khalifah kaum muslimin ketika itu. Maka pada tahun 60 Hijriah di bulan Rajab Yazid kemudian memegang tampuk kepemimpinan. Kemudian dia sangat dicintai oleh masyarakatnya, oleh penduduk negeri Syam karena dia memberikan jaminan, janji kepada mereka, apalagi mereka tahu bagaimana perjuangan bapaknya Muawiyah, apalagi Yazid juga pernah menjadi pemimpin dalam peperangan melawan Konstantinopel ya. Akhirnya mereka sangat cinta kepada Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, di antara kesalahan Yazid adalah setelah itu dia sibuk memaksa Al-Husain ibnu Zubair untuk membaiat dia. Ya, mungkin dia punya pandangan juga ya. Kita bilang mungkin dia punya pandangan demi persatuan. Maka dia pun maksa Ibnu Zubair kabur di Mekah. Akhirnya Ibnu Zubair di Mekah bikin kekhilafahan. Ya, karena dia tidak menganggap bahwasanya khilafah Yazid tidak pas, tidak benar ya. Apalagi Yazid diangkat jadi khalifah sementara Muawiyah masih hidup dan tidak ada dua khalifah. Tidak ada khalifah. Jadi menurut dia Yazid diangkat tidak sah menurut Ibnu Zubair. Karena ketika Yazid diangkat tahun 56, Muawiyah masih hidup. Muawiyah wafat radhiyallahu anhu pada tahun 60 Hijriah. Ini masalah seperti ini ya, istihad sangat mungkin terjadi. Intinya dia pun pergi ke Mekah, kemudian orang-orang pun mengangkat dia sebagai khalifah di Mekah. Adapun Al-Husain radhiyallahu anhu, apa yang terjadi dengan Al-Husain ketika Muawiyah meninggal dunia, maka semakin gencar lagi ya. Kita tahu bahwasanya penduduk kota Kufah sudah mengirimi surat kepada Husain semenjak Hasan meninggal dunia. Semenjak Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggal, mereka sudah kirim surat, sudah tinggalkan Muawiyah. Ya, tapi enggak bisa. Al-Husain gimana mau meninggalkan Muawiyah? Dia sudah membaiat kepada Muawiyah dan Muawiyah berbuat baik kepada dia. Dan tidak akan menyelisihi perintah kakeknya, membangkang dari pemerintah yang sah. Tapi kasus Yazid berbeda ya. Husain belum membaiat kepada Yazid. Maka ketika Muawiyah meninggal dunia semakin gencar ya. Surat ya. Sampai disebutkan ya. Surat-surat dengan bawa nama sekitar 100.000 orang siap untuk membaiat Al-Husain di Kufah. Ya, siap untuk membaiat Al-Husain di Kufah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Waqad kathura wurudul kutub alaihi", terlalu banyak surat-surat datang kepada Husain. "Min biladil Iraq yad'unahu ilaihim." Mereka bilang, "Ayo Husain kemarilah ke Kufah." Dzalika hina balaghahu mautu Muawiyah wa wilayatu Yazid. Kata mereka ketika sampai kabar kepada penduduk Kufah bahwasanya Muawiyah sudah meninggal dan khalifahnya Yazid. Dan mereka tidak suka dengan Yazid. Ya. Kemudian mereka dengar juga Husain pergi ke Mekah karena tidak ingin membaiat Yazid. Kesempatan ya, maka mereka kirim surat sekitar 150 surat. Isinya ada sekitar 100.000 orang siap untuk ada 150 surat, datang banyak. Nama-nama yang siap untuk membaiat Al-Husain. Ya. Sehingga surat-surat ini atau surat-surat ini datang ya, terkumpul di Husain ya. Semuanya mengajak beliau untuk pergi ke Kufah ya. Mereka ingin membaiat Husain, tidak ingin baiat Yazid ya, tidak ingin baiat Yazid ya. Dan mereka mengatakan kami belum baiat seorang pun sampai sekarang. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya. Dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Kata mereka, wahai Husain, kami belum baiat seorang pun, datanglah engkau yang akan kami baiat. Terus akhirnya Husain tergerak ya. Entah Husain juga radhiyallahu anhu punya pandangan ya. Pandangan ingin perbaiki umat ya. Maksudnya menurut dia mungkin Yazid tidak pantas menjadi pemimpin.
beda dengan bapaknya Muawiyah, ya, dan macam-macam ya. Kita tidak tahu juga karena kita tidak pernah berhadapan dengan Husain, kita tidak bisa bertanya dengan langsung. Tapi kira-kira demikian. Kira-kira secara kalau kita husnuzan, intinya Husain merasa Yazid tidak pantas dan saatnya harus ada khalifah yang pantas. Dimulai dari di Irak, ya, maka dia akan siap menjadi pemimpin di Irak, ya. Maka dia pun terpancing, ya. Sebelum dia ke sana, Husain ngirim utusan ke Kufah untuk mengecek kondisi. Benar enggak ini surat-surat ini? 100.000 orang siap membaiat Al-Husain. Itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Ya. Dan tentu ini membuat Husain mungkin ijtihad sendiri. Ya. Bagaimanapun orang mungkin dia ingin kebaikan, yang tidak pantas Yazid jadi pemimpin. Akhirnya dikirimlah Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Muslim bin Aqil bin Abi Talib itu sepupunya. Kan kalau omnya ya. Iya, sepupunya kan Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Sepupunya Muslim bin Aqil pergi ke Irak untuk mengecek kondisi. Tatkala Muslim sampai di Kufah, Muslim bin Aqil, maka datanglah 12.000 orang dari penduduk Kufah membaiat dia, membaiat atas nama Husain. Kami membaiat Husain. Ya, di rumahnya seorang namanya Hani bin Urwah. Di rumah seorang namanya Hani bin Urwah. Tatkala benar-benar kenyataan yang dia lihat bahwasanya semua orang cinta kepada Husain dan mereka sudah berbaiat langsung melalui perwakilan Husain yaitu Muslim bin Aqil, maka Muslim bin Aqil pun kirim surat kepada Al-Husain. Ya. Dia berkata, "Inna jami'a ahlil Kufah ma'aka, fa'aqbil hina tanzuru fi kitabi." Maka dia bilang, "Wahai saudaraku Al-Husain, sungguhnya penduduk Kufah semuanya bersamamu. Kalau kau lihat suratku, segera datang ke sini." Kalau kau lihat suratku, segera datang ke sini. Maka sampailah surat tersebut kepada Al-Husain. Al-Husain melihat benar ini, karena dia tahu orang Kufah ini macam-macam. Dulu berkhianat kepada bapaknya, kurang ajar, brengsek, bikin kacau. Sehingga dia perlu ada pihak yang memastikan hal tersebut. Maka dikirimlah Muslim bin Aqil, sepupunya. Ketika Muslim bin Aqil sudah memastikan benar ini 12.000 orang sudah siap, belum yang lain baru istilahnya muqaddimah pertama sudah 12.000 orang membaiat. Maka datanglah. Maka akhirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib kemudian siap untuk keluar dari Mekah menuju Al-Kufah. Ya. Sesuai dengan permohonan penduduk Kufah. Apa yang terjadi ketika Husain sudah siap berangkat? Ya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kebetulan dia adalah gubernur Kufah. Dia melihat kondisi, dia tahu gerak-gerik ini, tapi dia seorang sahabat mulia. Ya. Dia hanya memberikan perkataan secara global. Dia mengatakan, "Ittaqullah ibadallah," bertakwalah kepada Allah. "La tusari'ul fitnah wal furqah." Janganlah kalian bersegera menuju fitnah dan perpecahan. Ya. Fa inna fiha yuhlakur rijal wa tusfaqud dima wa tuqsabul amwal. Ingat, di fitnah perpecahan akan banyak yang meninggal dunia. Banyak darah-darah akan tertumpahkan dan banyak harta dirampas. Ya. Kemudian dia berkata, "Inni lam aqtul man lam yuqatilni." Aku tidak akan membunuh orang yang tidak memerangiku. Wala athibu ala man la yathibu ali. Aku tidak akan menerkam orang yang tidak menerkamku. Wala akhudhu bil qaraf wala dhanna wat tuhmah. Walakin in naktasim bai'atakum wa khalaftum imamakum fa wallahi alladhi la ilaha ghairahu la adribannakum bi sayfi ma thabata qa'imuhu fi yadi. Amma inni arju an yakuna man ya'riful haq minkum akthar mimman yardihi al-batil. Tapi bilang, kalau kalian ternyata menyelisihi, ya, membatalkan baiat kalian menyelisihi imam kalian, maka aku akan menghantamnya dengan pedangku. Ya, dan aku berharap orang mengerti kebaikan lebih banyak daripada yang terjebak dengan kebatilan. Tetapi metode Nu'man bin Bashir ini tidak terang-terangan, tidak tegas, ya, hanya ngomong begitu saja, ya. Dia tidak suka fitnah. Ya, dia bilang, ya, saya tidak akan nuduh, saya tidak akan menyerang kalau tidak menyerang, ya. Sikap yang diungkapkan oleh Nu'man bin Bashir ternyata tidak disetujui oleh para penguasa di Daulah Umayyah, ya. Dia tidak disetujui, ya. Mereka berkata, ya, "Inna hadza alladhi anta alaihi fima bainaka wa baina aduwika ra'yul mustad'afin." Kata dia, "Wahai
ada seorang dari Bani Umayyah berkata, "Wahai Nu'man bin Bashir, sikapmu ini menghadapi musuhmu seperti sikap orang lemah." Maksudnya tegas lah, kalau itu bunuh-bunuh saja atau gimana. Mas, kenapa tegas, kenapa sikap tidak tegas seperti itu? Kenapa kau lemah? Maka Nu'man bin Bashir berkata, Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "An akuna minal mustad'afina fi ta'atillah ahabba ilayya min an akuna minal a'azzin fi ma'siyatillah." Aku dianggap orang lemah dalam ketaatan kepada Allah lebih baik daripada aku dianggap orang mulia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sikap Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, gubernur Kufah yang kelihatannya tidak kencang, tidak tegas, sampailah kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah tidak setuju, akhirnya Nu'man bin Bashir dilengserkan, dimakzulkan kalau bahasa kita. Dimakzulkan, diazal, ya, dilengserkan, kemudian diganti, penggantinya adalah Ubaidillah bin Ziyad yang menyuruh membunuh Husain radhiyallahu anhu. Ubaidillah bin Ziyad, ya. Ubaidillah bin Ziyad tadinya adalah wali Al-Basrah, dia gubernur Basrah. Maka dia diberi kekuasaan lebih luas. Basrah dan Kufah sama-sama di Irak dikuasai oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya. Maka lihat, Ubaidillah bin Ziyad masuk ke Kufah. Nu'man bin Bashir sudah dia selamat dari fitnah, lengserkan, selesai. Dia tidak ingin lebih dalam, tidak ingin pertumpahan darah. Ketakwaan yang membuat dia tidak mengapa dilengserkan. Ganti dengan Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia pun masuk ke Kufah mutalassiman dengan menutup wajahnya. Dan dia dengar bahwasanya Al-Husain sudah jalan menuju dari Mekah menuju Irak, ya. Kemudian orang-orang penduduk Irak sedang menunggu kedatangan Al-Husain. Ya. Ketika Al-Husain, Ubaidillah bin Ziyad datang dengan rombongannya, kemudian pakai ini, orang menyangka dia Husain. Mereka mengatakan, "Marhaban ya ibna binti Rasulillah, selamat datang, ya, wahai putra dari putri Rasulullah." Ada yang mengatakan, "Marhaban ya bika ya ibna Rasulillah, selamat datang wahai cucu Rasulullah. Qadimta khairu maqdamin, kau datang dengan kedatangan yang baik." Subhanallah. Banyak orang yang beri salam kepada dia. Mereka menyangka bahwasanya dia Husain. Tatkala dia tahu bahwasanya kondisi berat, kondisi sudah serius. Ini penduduk Irak benar-benar sedang menanti kedatangan Husain untuk membaiat dia. Ini membuat Ubaidillah bin Ziyad semakin tahu bahwasanya kondisi genting, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tatkala Ubaidillah bin Ziyad tahu permasalahannya berat, maka dia pun mengambil maklumat. Itu kabar-kabar, informasi. Dia punya mata-mata semua tentang kondisi yang ada terjadi di Kufah. Dan dia tahu tentang keberadaan Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil yang tinggal di rumahnya Hani bin Urwah, ya. Kemudian akhirnya dan dia tinggal di rumahnya Hani bin Urwah. Akhirnya Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, Ibnu Ziyad akhirnya menyuruh, selanjutnya kita panggil saja Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad akhirnya menyuruh orang-orang untuk mengepung rumah Urwah bin Hani, ya. Kemudian pasukannya mengatakan, "Datangkan Muslim bin Aqil kepadaku. Kalau tidak, kau akan kami bunuh." Kata Hani bin Urwah, ya, "Apakah mungkin aku akan menyerahkan tamuku untuk dibunuh? Tetanggaku dan tamuku untuk dibunuh? Wallahi laf'alu dzalik abad." Aku tidak akan melakukan itu selamanya. Ya, akhirnya dia pun ditangkap, kemudian dibunuh, ya. Ya, Urwah bin akhirnya ya, kemudian dipukul sebelum dibunuh, dipukul terlebih dahulu, dipenjarakan, kemudian dipukul wajahnya, ya. Sampai hancur wajahnya. Tatkala Muslim bin Aqil mendengar kabar bahwasanya wajah Hani bin Urwah telah dipukul, maka dia meminta orang-orang yang telah membaiatnya untuk kumpul bersama dia. 12.000 tadi kan yang sudah baiat. Ketika dia panggil, "Ayo semua berkumpul kepadaku." Yang datang cuma 4.000. Lihat, dari 12.000 sudah turun, sudah 8.000 sudah hilang, tinggal 4.000. 4.000 itu datang rame-rame mengepung istananya Ibnu Ziyad. Kemudian Ibnu Ziyad masuk dalam kosernya, kemudian dia memanggil orang-orang pembesar di kota Kufah, kepala sukunya, kepala ini, orang-orang pembesar di kota Kufah dipanggil semua oleh Ubaidillah bin Ziyad, Ibnu Ziyad, ya. Kemudian dijadikan sarana untuk menundukkan penduduk kota Kufah.
Maka dia mengatakan, bawa kabilahmu, tinggalkan Muslim bin Aqil. Kalau kau bisa, saya kasih kau duit sekian misalnya. Kau juga bawa ke anak buahmu, jangan ada ikut Muslim bin Aqil. Kalau kau tidak lakukan, ingat, akan begini-begini, akan datang pasukan negeri Syam. Kalau sudah datang, kalian akan susah semuanya. Ini takut-takuti, selain ditakut-takuti dikasih pemberian. Akhirnya mulailah keluar satu bawa sekian, keluar satu bawa sekian, keluar satu bawa sekian. Dari 4.000 memprotoli, semuanya memprotoli. Muslimin memprotoli. Tinggal ratusan. Ya. Ada yang wanita ambil anaknya, ada orang ambil kakaknya, ada bapak ambil anaknya, ada kepala suku ambil sukunya, habis. Ya. Kemudian mereka takut, jangan ikut Muslim bin Aqil. Besok datang pasukan negeri Syam, kalian akan tewas. Tinggalkan Muslim bin Aqil. Saya lihat bagaimana begitu mudah orang penduduk Irak berkhianat. 12.000, tinggal 4.000. Kemudian tinggal ratusan, 300, 500, terus berkurang tinggal 60 orang. Dari siang berkurang. Semuanya khadaluh, semuanya meninggalkannya. Takut, orang takut. 4.000, kurang, tinggal 300, 500, tinggal 300, terus, tinggal sore, tinggal 60. Tatkala sudah mau maghrib, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Semua orang sudah pergi meninggalkannya. Kemudian dia pun berjalan. Ini sepupunya Husain. Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Maka dia pun berjalan sendirian. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Maka dia pun ditangkap. Atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian diperintahkan untuk dibunuh. Ketika hendak meninggal, dia sempat tulis surat kepada Husain. Dia bilang, irji' bi ahlik. Bawa pulang keluargamu, wahai Husain. Wala yaghurrannaka ahlul Kufah. Jangan kau terpedaya oleh penduduk kota Kufah. Fa innahum ashabu abika alladhi kana yatamanna firaqahum bil maut awil qatl. Sungguhnya mereka adalah teman-teman bapakmu dahulu, ya. Yang bapakmu dulu berharap terpisah dari mereka, ingin mati meninggalkan mereka. Ya, jadi bapakmu dulu sudah bosan menghadapi mereka. Mereka ini pengkhianat. Jadi Muslimin Aqil sempat sulit surat sebelum dia dibunuh. Inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni. Sungguhnya penduduk kota Kufah telah berdusta kepadamu dan telah berdusta kepadaku. Wa laysa likadzibin ra'yu, dan tidak ada pendapat bagi orang pendusta. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad menyuruh membunuh Muslim bin Aqil di hari Arafah, terbunuh. Ya. Kemudian Hani bin Urwah juga dikeluarkan di pasar, kemudian dibunuh. Ya. Setelah keduanya dibunuh, semua orang penduduk Kufah semakin takut. Karena mereka tahu siapa yang berani kaitan dengan Husain mati. Yang kaitan dengan Husain mati. Coba-coba bela Husain mati. Semua nggak ada yang ngomong, semua diam. Ya. Yazid bin Muawiyah ketika Husain sudah berjalan, ya. Tapi sebelum berjalan dia ceritakan apa yang terjadi sebelum dia berjalan. Yazid bin Muawiyah kirim surat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah, kalau mau dikatakan Syekh Bani Hashim yang tertua, yaitu mau dibilang Ahlul Bait yang tertua. Ahlul Bait, karena Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait yang tertua ketika itu Ibnu Abbas, yang orang alim. Maka Yazid nulis surat, dia mengatakan, anta kabiru ahli baitik. Engkau adalah orang paling pembesar di sukumu Bani Hashim, sukunya Nabi SAW. Wal manzur ilai, dan engkau dipandang oleh mereka. Faqfufhu anis sa'i fil furqah. Tahanlah, ya, Husain, jangan sampai dia berusaha terjadi perpecahan. Ibnu Abbas membayar tulisan tersebut. Inilah arju an la yakuna khurujuhu li amrin takrahu. Aku berharap keluarnya Husain, ya, bukan pada perkara yang kau benci. Dia jawab dengan baik. Wahai Yazid, keluarnya Husain, saya berharap bukan pada perkara yang kau benci. Walastu ada'un nasihatalah, tapi aku akan menasihatinya. Maka keluarlah Husain. Ya, setelah meninggal sepupunya Muslim bin Aqil. Dia keluar dia keluar sebelum terbunuhnya, sehari sebelum terbunuhnya Muslim bin Aqil. Dan dia tidak tahu kalau Muslim bin Aqil dibunuh, dan dia keluar pada tanggal 8 Zulhijjah.
8 Dzulhijjah berangkat, muslimin akil terbunuh hari Arafah 9 Dzulhijjah. Ya, dia berangkat tahun 60 Hijriah keluar dari Mekah ya, menuju ke Kufah ya. Ya, yang jadi masalah Husain bawa keluarganya semua. Dia bawa kakak-kakak, adik-adiknya dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Dari selain Fatimah ya. Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal dia menikah dengan beberapa wanita dan punya anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Semuanya ikut Husain. Ya, kemudian ponakan-ponakannya, Ahlul Bait semuanya ikut Husain. Ketika Husain mulai keluar, maka dia dihadang oleh banyak sahabat. Jangan keluar Husain, dihadang oleh para sahabat. Di antara yang menasihati Husain agar tidak keluar adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kalau kita bilang tadi apa? Orang paling senior di Ahlul Bait ketika itu. Dari Bani Hashim. Ya. Ibnu Abbas ya. Ya. Dan dia adalah kalau kita bilang adalah omnya Husain. Ya, karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah omnya Ali. Sehingga Ali dan Ibnu Abbas adalah sepupu. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW, ini semua sepupuan. Kalau gitu Al-Husain adalah ponakannya, kalau tingkatannya berarti Ibnu Abbas adalah omnya, gampangnya demikian. Jadi tingkatan omnya, om bagi Al-Husain. Dan dia orang paling tua, tatkala paling senior. Maka dia pun datang, tatkala dengar kabar bahwasanya Husain sudah keluar menuju Irak, maka dia pun dia pergi menuju ke Husain Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aina turidu ya ibna Fatimah?" Kemana kau hendak pergi wahai putri Fatimah, putra Fatimah? Qala al-Iraq wa syi'ati. Kata Husain, aku akan pergi ke Irak menuju kepada para penolongku. Dia tidak tahu kalau muslimin akil sudah meninggal dunia. Maka Ibnu Abbas berkata, "Inni karihun liwajhika hadha. Inni karihun liwajhika hadha. Takhruj ila qaumin qatalu abak." Aku tidak suka dengan arah pergimu ini kalau pergi ke Irak. Aku tidak setuju, aku tidak suka. Kata Ibn Abbas, aku tidak suka dengan arah kepergianmu ini. Kau pergi kepada suatu kaum yang telah membunuh ayahmu, Ali bin Abi Thalib. Ya. Laula an yazri bi wa bika nasu la shabbathtu yadi fi ra'sika. Kalau seandainya kita tidak dihina oleh orang, aku akan tahan tanganku di kepalamu, jangan kau pergi. Falam atrukka tadhhab, aku tidak akan biarkan kau pergi. Aku ingin melakukan demikian. Jangan kau pergi wahai ponakanku, gampangnya demikian. Jangan kau pergi wahai putra Fatimah. Kau pergi ke suatu kaum yang telah membunuh ayahmu. Kalau aku bisa pegang kepalamu, aku tahan kau, aku akan tidak membiarkan kau pergi. Tapi aku takut orang-orang mencela kita. Summa baka Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menangis. Kemudian Al-Husain berkata, "La an uqtal fi makanin kadza wa kadza ahabbu ilayya min an uqtal bi Makkah." Wahai Ibnu Abbas, seandainya aku terbunuh di tempat ini, tempat itu, lebih aku suka daripada aku terbunuh di kota Mekah. Ya. Kemudian tatkala sore hari, jadi Husain tidak mau mendengar Ibnu Abbas, dia terus berjalan. Di sore hari, Ibnu Abbas datang lagi kepada Husain, ingin memberi nasihat lagi. Ya, maka dia berkata lagi, "Ya Ibnu Ammi, inni atasabbar wala asbir." Wahai ponakanku, ya. Aku berusaha bersabar, tapi aku tidak sabar. Ya. Artinya, dia mau biarin Husain pergi begitu saja dengan dia bersabar, dia tidak bisa sabar. Dia tahu ini bahaya. Husain ini cucu Nabi SAW akan pergi menuju tempat mara bahaya. Dia mengatakan, aku berusaha bersabar, cuek untuk kepergianmu, tapi aku tidak bisa sabar. Inni atakhawfu alaika fi hadzal wajhil halak. Aku khawatir kau berjalan menuju kebinasaan, wahai Al-Husain. Innaha alal Iraq. Kaum Ghadrin, ingat penduduk Irak adalah kaum pengkhianat. Fala taktar bihim, jangan kau terpedaya dengan mereka. Surat datang, ratusan surat. 100,000 siap untuk membaiat. Jangan kau terpedaya dengan mereka. Akim fi hadzal balad fa innaka sayyidu ahli Hijaz. Tinggallah di negeri ini, di kota Mekah. Engkau adalah pemimpin penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, kau pemimpinnya. Kau pemimpinnya Husain. Cucu Nabi tinggal kau saja. Kau pemimpin Hijaz. Jangan pergi ke Irak. Ibnu Abbas sudah bagaimana lagi? Dia berusaha, dia tahu ini kebinasaan. Dia mau menyabarkan, mau cuek, tapi bagaimana lagi? Dia pun datang kedua kali. Fa in kana ahlul Iraq yuridunaka kama za'amu faktub ilaihin
falyanfu amilahum aduwahum. Kalau memang benar mereka serius dengan engkau wahai Al-Husain, tulis surat sama mereka. Lengserkan pemimpin kalian, musuh kalian lengserkan dulu baru aku akan datang. Kalau memang mereka serius benar-benar rela mati untuk engkau. Tsumma uqdum alaihim, kalau mereka sudah usir musuh mereka, lengserkan anak buahnya Yazid misalnya, kalau memang dianggap musuh, baru kau ke sana, ya. Fa in abaita illa an takhruj fasir ila al-Yaman. Kalau memang kau harus pergi wahai ponakanku, pergilah ke arah Yaman, jangan pergi ke arah Irak. Fa inna biha husunan wa syi'aban. Di sana ada orang-orang yang akan menjagamu, suku-suku yang akan membelamu. Wa hiya ardun 'aridatun tawilah, dan dia adalah negeri yang sangat luas. Wa li abika biha syi'ah, dan ayahmu punya banyak penolong di sana. Wa anta 'anil nasi fi uzlah fataktuba ila nasi wa tursil wa tabuth du'atuka fa inni arju an ya'tiyaka 'inda dhalika alladhi tuhibbu fi afiyatin. Kata dia, sudah kau pergi ke Yaman saja, ya kau jauh dari pertikaian-pertikaian ini, tulislah surat kepada mereka, ya kirimlah utusan-utusanmu, dai-daimu kepada mereka, aku berharap akan datang kebaikan dari arah negeri Yaman. Kata Husain, ya bin Ammi, wahai putra pamanku, ya, wallahi inni la a'lamu annaka nasihun syafiq. Demi Allah, aku tahu engkau adalah pemberi nasihat yang sangat perhatian sama aku, yang sangat sayang kepadaku. Walakinni qad azamtul masir, tapi aku sudah azma'tul masir, aku sudah berazam untuk berjalan. Ibnu Abbas berkata, fa in kunta sa'iran fala tasib bi nisa'ika wa sibyatika. Wahai Husain, kalau memang kau ingin pergi ke Irak, jangan bawa istrimu dan jangan bawa anak-anakmu. Pergi sendiri. Bahaya. Fa inni la khaifun an tuqtal kama qutila Utsman wa nisa'u waladuhu yanzuruna ilaihi. Aku khawatir kau akan terbunuh sebagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan, sementara ketika dia terbunuh istrinya melihat dia terbunuh. Dia meninggal di hadapan keluarganya. Aku tidak ingin kau meninggal di hadapan keluargamu. Keluar sendiri, jangan bawa anak-anak dan istri-istrimu. Tapi Husain tetap berjalan radhiyallahu anhu, sudah takdir mau diapain. Ini antara sahabat yang menegur Husain agar tidak berlanjut. Di antaranya Ibnu Umar. Ibnu Umar datang. Dia di Mekah waktu itu. Ada yang mengatakan dia di Madinah. Ketika dia mendengar Husain mau pergi ke Irak, dia segera berangkat. Dan dia padahal sudah terlambat jarak 3 hari, tapi dia nyusul. Bagaimana perhatian Ibnu Umar? Dia nyusul Husain sudah 3 hari perjalanan. Dia berkata, "Aina turid? Hendak mana kau pergi?" Qala al-Iraq, aku pergi ke Irak. Wa hadhi kutubuhum wa rasailuhum wa bai'atuhum. Ini ya Ibnu Umar, saya kenapa ke Irak, ini surat-surat mereka, ratusan surat-surat. Ini nama-nama yang baiat saya, ya. Mereka sudah membaiat saya. Dia tidak tahu muslimin aku sudah meninggal dunia. Kata Ibnu Umar, la ta'tihim, jangan kau datangi mereka. Fa'aba. Husain tetap nekat. Kemudian dia berkata, lihat Ibnu Umar nasihati. Inni muhaddithuka hadisan, wahai Husain, aku sampaikan kepada engkau sebuah hadis berkaitan dengan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis ini wahai Husain. Inna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bainan dunya wal akhirah, fakhtara al akhirah. Sungguhnya Jibril datang kepada kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyuruh Rasulullah untuk memilih dunia atau akhirat. Maka kakekmu memilih akhirat. Kakek memilih akhirat, meninggalkan dunia. Wa innaka bid'atun min Rasulillah, engkau adalah bagian dari darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma yaliha ahadun minkum abadan. Tidak ada yang menguasai dunia dari seorang pun dari kalian. Tidak pantas kalian menguasai dunia, tidak pantas kalian urusan dengan dunia. Ibnu Umar seakan berkata, lihatlah, ikutilah cara kakekmu, tinggalkan dunia. Tidak usah jadi penguasa, tidak usah jadi khalifah. Ya. Wa ma sarafahu Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum. Dan Allah memalingkan kalian daripada dunia menuju akhirat, itu pasti yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Hasan dipalingkan, meninggalkan kekhalifahan. Ibnu Umar sudah menasihati, fa aba an yarji. Husain tidak mau. Ketika Husain tidak bersikeras tetap berjalan, fa tanaqahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun memeluk Husain. Kemudian qabbalahu baina ainaihi. Kemudian Ibnu Umar mencium dahi dari Husain. Dia cium kening Al-Husain. Kemudian dia berkata perkataan yang menyedihkan. Dia berkata, astaudiukallah min qatil.
aku titipkan orang yang akan terbunuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku titipkan orang yang akan terbunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalanlah Husain melanjutkan perjalanan. Ketika Husain berjalan, didatangi lagi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nasihati. Ya man aina tadhhab? Kemana kau hendak pergi? Ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak. Kau ingin pergi ke suatu kaum yang bunuh bapakmu dan telah meracuni kakakmu. Itu kaum rusak Kufah. Bapakmu dibunuh oleh mereka, kakakmu diracuni oleh mereka. Hasan. Faqala al-Husain berkata, la an uqtala bi makani kada wa kada ahabbu ilayya min an tustahalla bi ya'ni bi Makkah. Lebih baik aku terbunuh di tempat ini, tempat anu, daripada aku dibunuh di kota Mekah. Kemudian juga Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ngirim surat ya. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ngirim surat. Sepupunya juga. Ya, kepada Husain. Dia ngirim melalui dua putranya Muhammad dan Aun. Dalam surat tersebut, amma ba'du fa inni as'aluka billah laman sarafta hina tanzuru fi kitabi. Ya. Saya minta kepada engkau dengan nama Allah wahai Husain. Kalau kau baca tu suratku, pulang. Fa inni mushfiqun alaika min alwajh allati tawajjahta lahu. Aku khawatir kepada engkau wahai Husain ke arah yang kau datangi, ke Irak. An yakuna fihi halakuka. Aku khawatir kau binasa di sana. Wastisalu ahli baitik. Aku khawatir keluargamu semua akan binasa. Tetapi Husain tetap melanjutkan perjalanan. Ya. Kemudian dinasihati juga oleh Muhammad bin Hanafiyah. Siapa Muhammad bin Hanafiyah? Saudaranya. Tapi dari istrinya Ali yang lain, bukan dari Fatimah. Ya. Sebagaimana kita jelaskan, Ali menikah dengan Khawlah bintu Ja'far dari Al-Hanafiyah, dari Bani Hanifah, dan anaknya Muhammad bin Ali ya dinisbahkan kepada ibunya untuk membedakan dengan Husain dan Hasan. Muhammad bin Hanafiyah. Ya. Maka tatkala dia melihat saudaranya, kakaknya Al-Husain keluar dengan keluarganya, bukan sendiri, keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan ponakan-ponakannya, maka dia pun mengejar Husain menuju ke Mekah. Ya. Kemudian dia nasihati bahwasanya ini pendapat yang tidak tepat, sikap yang tidak tepat, harus pergi meninggalkan Mekah menuju Irak. Ya, tapi Husain tidak terima. Akhirnya dia tahan anaknya, jangan ikut Husain. Jadi Husain ngajak ponakan-ponakannya. Muhammad bin Hafiyah tahan anaknya, jangan ikut Husain. Ya, jangan ikut Husain. Akhirnya Husain agak marah sama Muhammad bin Hafiyah. Dia berkata, "Targhabu biwaladika an mawdhi'in usabu fihi." Kau ingin anakmu selamat di tempat yang aku akan terbunuh. Subhanallah. Kau tahu aku akan terbunuh, kau biarkan anakmu selamat, biarkan aku mati sendiri. Gampangnya demikian. Wa ma hajati an tusabu wa yusabuna ma'ak. Maka Muhammad membantah, dia mengatakan kepada kakaknya tersebut, apa keperluanku ya engkau tertimpa musibah lantas mereka juga tertimpa musibah bersamamu. Ya, in kanat musibatuka a'zam indana minhum. Meskipun musibah menimpamu lebih besar bagiku daripada anak-anakku yang mati. Maksudnya Muhammad Hanafi mengatakan, saya tahan anak-anak saya, bukan saya artinya lebih sayang mereka daripada engkau wahai Husain. Engkau lebih saya sayangi. Anak-anakku mati masih lebih ringan daripada engkau, tapi tidak perlu anak-anakku ikut mati. Ya, ini pendapat perkataan apa? Muhammad Ibn Hafiyah, dan akhirnya Husain pun terus berjalan menuju ke Irak. Ya, akhirnya dia pun menuju ke wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan tentang bagaimana wafatnya Al-Husain cucu Nabi radhiyallahu taala anhu. Karena ceritanya belum selesai, ya mungkin saya tidak buka pertanyaan ya. Insyaallah pertanyaan kita lanjutkan pada pertemuan depan. Mohon maaf kepada kawan-kawan rekan-rekan di Asra. Insyaallah kita ketemu pekan depan lagi. Baru silakan beri pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.